Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, kapanpun di video ini ditayangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemahaman mengenai literasi digital dan urgensinya, serta perkembangan industri atau revolusi industri 4.0 serta society 5.0. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamam. Di sini saya berasal dari Prodi Manajemen angkatan 22, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Baik, sebagai pengantar mungkin saya akan memberikan pengertian sedikit tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif dan aman, yang dimana mencakup keterampilan teknis, pemahaman tentang keamanan cyber, dan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Sedangkan dengan literasi digital, kita dapat melindungi dari ancaman secara online ataupun cyber, seperti penipuan, penyebaran informasi yang salah. Nah, ini juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, dan berinovasi. Adapun beberapa manfaat terkait dari literasi digital ini. Yang pertama, memudahkan akses informasi dari berbagai sumber secara cepat dan mudah. Hal ini mungkin dibuktikan dari beberapa sosial media yang udah berkembang seperti Instagram, TikTok, Twitter, yang dimana sosial media ini pun memberikan informasi terkait hal-hal terkini yang ada di dunia. Contohnya di Twitter mungkin ada sesuatu yang mungkin lagi hype, langsung masuk di Twitter sehingga menjadi bahan obrolan di jagat dunia maya, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai peningkatan keterampilan berkomunikasi. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi secara online dengan efektif dan sopan, serta dapat membangun dan mengembangkan jejaring sosial dan profesional. Yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Jadi mungkin kita sempat mengetahui beberapa aktivis maupun mahasiswa yang memberikan narasi atau orasi yang dimana itu ditujukan untuk isu-isu sosial, politik, dan lainnya, yang dimana ini bisa disyaratkan sebagai proses penyampaian informasi yang efektif, seperti itu. Yang selanjutnya mengenai peningkatan ekonomi, yaitu membuka peluang baru untuk usaha dan perdagangan online. Seperti kita tahu, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain merupakan salah satu marketplace yang sudah berkembang di dunia digital sekarang, yang dimana beberapa marketplace ini telah memudahkan kita maupun para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Hal ini berimpact atau berdampak pada penjualan atau tingkat pendapatan dari UMKM itu sendiri. Selanjutnya mengenai peningkatan kualitas pendidikan, yaitu memudahkan akses terhadap bahan belajar dan sumber daya edukasi online. Mungkin bagi kami mahasiswa, kami sangat mudah untuk mendapatkan informasi melalui jurnal-jurnal yang sudah ada, seperti melalui Google Scholar maupun Sinta maupun Mendeley dan lain-lain. Hal ini mendukung dari tingkat maupun taraf dari pengetahuan yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa, seperti itu. Kemudian yang bahasan selanjutnya mengenai revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kedua konsep ini saling berkait dan menggambarkan transformasi besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan digital atau teknologi. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, Internet of Things atau IoT, dan Big Data untuk mengotomasi dan meningkatkan proses industri dan manufaktur. Hal ini membawa banyak perubahan seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, memunculkan produk dan layanan baru yang inovatif, serta perubahan pola kerja dan keterampilan yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu, bagaimana perkembangan dunia pekerjaan saat ini pun sangat terbantu dengan adanya Internet of Things maupun revolusi industri ini. Dengan cara apa? Hal ini ditandai mungkin contoh terdekat kita mempunyai Microsoft Excel, yang dimana di dalamnya kita dapat memasukkan rumus sehingga kita dapat lebih mudah dalam melakukan perhitungan maupun pendataan di
Microsoft Excel. Selanjutnya mengenai Society 5.0. Society 5.0 ini berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Konsep ini menekankan pada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang dimana setiap orang memiliki akses terhadap teknologi dan dapat menggunakannya untuk pencapaian potensi penuh mereka. Jadi mungkin bagi kami ataupun bagi setiap orang kesulitan dalam menemukan potensi dirinya masing-masing. Nah, dengan adanya Society 5.0 ini, masyarakat maupun individu dapat menemukan atau mengembangkan dari potensi yang dia miliki. Karena kita tahu terkait potensi ini dapat kita temui dengan mudah sekali di jagat sosial, dunia maya seperti itu. Mungkin yang terakhir terkait penyediaan teknologi seperti AI, robotika, dan Internet of Things dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, membuat kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan, dan mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan dan kelaparan. Mungkin konsepsi ini dapat diterapkan melalui beberapa bidang, seperti mungkin di bidang kesehatan kita dapat melakukan optimalisasi big data maupun optimalisasi AI, robotika untuk memudahkan dalam melakukan diagnosa seperti itu. Hal ini harus jalan juga dengan pengetahuan maupun kompetensi manusia itu sendiri. Karena sebagai yang kita tahu, meskipun literasi digital ini pun penting, hal-hal seperti kemanusiaan pun tetap kita pikirkan seperti itu. Jadi alangkah baiknya literasi digital ini dan kemanusiaan dapat sejalan lurus maupun linier sehingga menciptakan sistem kerja maupun pengembangan inovasi-inovasi yang lain yang lebih efektif seperti itu. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita dapat bertemu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.